Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, dan sekalipun kau meninggalkan aku, ku percaya bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kalau ku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Allah perkasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup menikmati berkat anugerah, menikmati kasih Tuhan, semua oleh karena kuasa kasih firman Tuhan. Itu bukan oleh karena kekuatan kita. Sebab itu layaklah kita selalu mengucapkan syukur. Apapun keadaan kita naikkan pujian kita, mazmur kita bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Sebab bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, senang sekali pada pagi hari ini dapat jumpa lewat udara, di mana pada hari ini saya mau berbagi firman, di mana firman Tuhan berkata pada Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara terkasih, kita sebagai manusia, bahwasanya manusia itu telah jatuh
dalam dosa. Saudara terkasih, kita adalah manusia berdosa. Semua manusia adalah manusia berdosa, saudara terkasih. Namun, saudara terkasih, sebagai manusia berdosa, Yesus Kristus telah datang mati untuk dosa kita, agar kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Kita harus bertobat, saudara terkasih, meninggalkan segala perbuatan kita, yaitu perbuatan yang jahat, perbuatan yang berdosa, yang kita wariskan dari nenek moyang kita, saudara terkasih, dan yang kita lakukan oleh karena daging dalam keinginannya, pikiran kita yang jahat, dan hati kita yang penuh dengan kegelapan. Yesus Kristus datang untuk kita hidup dalam keselamatan. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus menerima Yesus Kristus Tuhan. Kuasa darahnya menyucikan kita. Kuasa darahnya mengubahkan kita, yaitu keubahan yang ajaib, yaitu dengan kuasa darah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Firman-Nya itulah yang menyucikan kita, menuntun kita kepada jalan yang benar, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, dengan kita menerima Yesus Kristus, kita disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Kita mengalami keubahan yang ajaib, saudara terkasih. Kita lahir baru jika kita hidup menerima Yesus Kristus Tuhan, menerima firman-Nya dan Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi setiap kita yang percaya, mengubahkan kita dengan keubahan yang ajaib. Sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita harus bertobat, saudara terkasih, menerima Yesus Kristus Tuhan, agar kita mengalami keubahan yang ajaib, oleh karena firman Tuhan berkuasa menuntun kita berjalan dalam kebenaran, dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru yang dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kita telah mati di dalam dosa dan kita bangkit di dalam kebenaran, saudara terkasih. Yesus Kristus Tuhan membangkitkan kita oleh Roh-Nya yang telah dicurahkan bagi kita. Saudara terkasih, kita mengalami keubahan yang ajaib oleh firman-Nya, saudara terkasih, yang memimpin kita kepada jalan kebenaran,
firman Allah itu adalah yang berkuasa, adalah Roh Allah itu sendiri yang memimpin kita untuk berjalan dalam kebenaran, hidup di dalam roh dan kebenaran, sehingga kita mematikan segala keinginan daging yang berdosa, yang membawa kita kepada maut. Sebab keinginan daging, saudara terkasih, bertentangan dengan keinginan roh, saudara terkasih. Jika kita hidup di dalam daging, maka kita menjadikan kita adalah seteru Allah itu sendiri. Saudara terkasih, kita akan jauh daripada hadirat Allah. Tetapi jika kita hidup di dalam roh dan kebenaran, dalam Yesus Kristus Tuhan, kita beroleh kehidupan, beroleh damai sejahtera, sukacita dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yang menuntun kita untuk kita beroleh kasih karunia, dan kita berdiri di atas kasih karunia itu untuk kita beroleh pengharapan, untuk beroleh kemuliaan Allah, saudara terkasih. Sebab itu firman Tuhan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita tanggalkan manusia lama, kita tanggalkan keinginan daging kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Jangan memandang ke kanan atau ke kiri atau ke belakang seperti istri Lut yang malaikat mau membawa seisi rumah keluarganya untuk diselamatkan, namun ia memandang ke belakang sehingga ia menjadi tiang garam. Saudara terkasih, demikian juga kita. Jika kita memandang ke belakang, ke kiri atau ke kanan, tidak memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, dan kita beroleh kasih karunia dan pengharapan untuk beroleh kemuliaan Allah, saudara terkasih. Sebab itu mari di akhir zaman ini bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kiranya sampai di sinilah kesaksian firman. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.